Perkenalkan pertama-tama, nama saya Catherine Hindra Sucayo. Saya saat ini dipercayakan untuk menjadi presiden dari Gojek, bagian dari PT Goto. Hari ini mungkin terima kasih Pak diberikan kesempatan untuk sharing beberapa paparan kami. Kita sudah menyiapkan short presentation, mungkin beberapa aja akan kami bagikan hari ini. Yang pertama, next slide please. Mungkin sedikit agenda yang ingin kami sharingkan hari ini. Nomor satu adalah model bisnis seperti Bapak bilang, sementara mungkin ya Pak ya, tapi ini yang kita jalankan selama ini. Kedua adalah pengen sharing sedikit juga kalau berkenan mengenai dampak positif teknologi, bagaimana ini juga mendukung bukan cuma untuk angkutan online, tapi bagaimana kesinambungan dengan kebutuhan transportasi lebih luas lagi. Dalam hal ini kita akan nyangkutin dengan public transportation. Ketiga, seperti kami juga sangat sadari, salah satu bagian dari Undang-Undang LLAJ ini yang terutama adalah mengenai keselamatan daripada mitra-mitra kami semua. Jadi kita akan sharing sedikit mengenai fitur-fitur dan usaha-usaha mengenai keselamatan mitra di angkutan online ini, terutama di Gojek. Yang ketiga juga dukungan tambahan yang sudah selama ini kami berikan kepada mitra pengemudi. Mungkin agak cepat berikutnya. Next one please, ya. Jadi seperti kalau boleh digambarkan gampangnya begitu ya, kami di Gojek itu mulai tahun 2010, mungkin sedikit history, kita launching aplikasi kami 2015, jadi tahun ini pas 10 tahun Pak kita berdiri, ada beberapa milestone juga yang sudah kami lewati. Tapi mengenai bisnis modelnya, jadi kita melihat Gojek itu adalah penyambung gitu. Kita yang memfasilitasi menyambungkan antara pengguna masyarakat Indonesia yang menggunakan servis Gojek itu dari transportasi, dari juga ada pengiriman makanan, juga ada kurir begitu. Kedua, menyambungkan antara user ini dengan pemitra pengemudi, kalau kita memanggilnya micro entrepreneur begitu, karena mereka itu adalah kita melihat sebagai mikro UMKM pekerja, pelaku mitra UMKM. Mungkin kalau boleh sharing sedikit karena Gojek sebagai bagian Goto adalah perusahaan publik ya Pak, sudah, jadi kita bisa share lebih banyak hari ini mengenai sistem kami. Melalui angka juga ya, dan next slide dengan angka. Mungkin kalau saya boleh sharing sedikit begitu ya. Ini angka 2024 karena yang sudah publikkan angka kita 2024 sampai kuartal ketiga kemarin. Jadi kuartal ketiga kita annualize-kan, angkanya itu kurang lebih, ini sesuai dengan report kami, earning call yang terakhir, itu gross transaction value, jadi perputaran transaksi adalah 54,6 triliun. Dari 54,6 triliun ini terbagi besarannya adalah sebagian transportasi 2 roda 4 roda dan juga pengiriman makanan. Jadi kalau dilihat sini 43,4%, yaitu sekitar 23,7 triliun ini adalah uangnya langsung ke mitra makanan, mitra kuliner yang menjadi UMKM penyedia food delivery di GoFood, kalau kita mengenalnya kan GoFood gitu ya. Kalau untuk mitra driver 33,1%, sekitar 18 triliun itu tahun 2024 kemarin adalah langsung ke driver. Ini pendapatan daripada mitra-mitra pengemudi kami gitu. Terus habis itu pasti udah ada, mungkin Bapak Ibu kalau yang menggunakan platform kami pasti juga ada yang namanya promo, masih ada diskon gitu ya. Itu yang kita panggil user incentive, itu sekitar 7,4 triliun. Sisanya 4,8 triliun itu other cost, ini untuk pengembangan teknologi kami, untuk OPEX dan lain sebagainya. Jadi kalau kembali lagi, in short, tahun 2024 itu 9 bulan sampai kuartal ketiga diannualize-kan, EBITDA kami sekitar di bawah 1 triliun. Jadi ini untuk menunjukkan bagaimana kalau memang model bisnis kami saat ini adalah kemitraan.
Jadi kemitraan bukan hanya dengan mitra driver, tapi juga dengan pelaku UMKM yang menyediakan kuliner ini. Mungkin itu sedikit mengenai bisnis model saat ini yang kami jalankan. Mungkin ini kalau bisa kami lanjutkan sedikit pertanyaannya, karena hari ini lebih mengenai lalu lintas angkutan jalan begitu ya, lebih untuk transportasi seperti tadi saya sebutkan. Kami juga sangat-sangat privilege Pak, kalau boleh Bapak Ibu kalau boleh sharing, kami itu pertama kali yang memperkenalkan di dunia perusahaan merah putih karya-karya anak bangsa yang bisa menggabungkan antara private ride hailing, jadi angkutan online dengan transportasi publik. Jadi ini kita launching mungkin sekitar 18 bulan yang lalu, di mana dimulai waktu itu dengan kereta komuter. Jadi ini komuter digabungkan dengan KRL, ya KRL digabungkan dengan ojol gitu. Bagaimana sistemnya? Karena kita pelajarin seperti ini, kalau boleh sharing sedikit. Jadi banyak sekali pengguna daripada GoRide, Gojek itu, mereka menggunakan sebagai first mile dan last mile. Misalnya tinggalnya di Bekasi gitu, dia naik GoRide ke stasiun. Di stasiun dia naik KRL sampai stasiun Blok M, stasiun manapun itu, terus ngambil GoRide lagi sampai ke kantor. Jadi kita lihat memang use case-nya dari penggunaan angkutan ini adalah sebagai pelengkap daripada middle mile yang transportasi publik ini, terutama untuk roda 2. Jadi ini di mana kita lihat menyediakan berdasarkan inovasi teknologi untuk menyediakan solusi yang berkesinambungan holistik end to end. Itu memang kita harus menggabungkan antara angkutan publik dari pemerintah dengan swasta begitu. Kalau kita dipanggilnya kalau ngomong sama KRL feedernya Pak, feedernya buat konsumen lebih mudah. Jadi ini inovasi yang kami lakukan. Sempat waktu itu kita juga di acara dengan Kemenhub begitu. Mungkin berikutnya, ini cepat aja, nggak perlu dibahas. Karena ini menunjukkan bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara KRL ini di Jabodetabek dan di Jogja Solo dengan Gojek. Saat ini kita juga berbicara dengan publik transportasi yang lain supaya ini nggak cuma di komuter lain, tapi juga bisa di publik transportasi yang lain-lainnya, gitu. Manfaatnya mungkin sharing sedikit angka dari sejak di launching Go Transit ini, kita manggilnya Go Transit, itu memang sudah dirasakan, alhamdulillah dirasakan oleh pengguna, bukan cuman lebih hemat tapi yang penting juga mengejar waktu gitu ya, karena kan kalau pagi berangkat ke kantor yang penting banget itu adalah jangan sampai telat gitu. Jadi ini juga bisa produk ini, inovasi ini membantu di mana pengguna daripada Go Transit yang menyambungkan antara public transportation dan angkutan ojol ini bisa juga mengurangi durasi perjalanan mereka. Lebih mudah, jadi satu klik itu langsung belinya berantai. Beli GoRide-nya nyambung ke transportasi middle mile-nya yang entah itu kereta atau bis atau apa, sampai ke kantor. Itu langsung disambungkan dan diberi pilihan mau stasiun mana ke stasiun mana, karena itu ternyata banyak sekali preference daripada pengguna-pengguna kami. Yang penting juga kita mendukung selalu mensupport tujuan daripada pemerintah untuk mengurangi emisi karbon juga. Ini selalu kita monitor juga. Berikutnya seperti saya sebutkan, kalau boleh sharing berikutnya mengenai keselamatan. Ini salah satu topik yang selalu dibicarakan, jadi ingin kalau boleh kita sharing sedikit Pak. Dari depan, jadi keselamatan ini kita lihat rantainya panjang. Daripada saat mitra mendaftarkan diri sampai mitra melakukan perjalanan begitu ya. Dari depannya ini proses onboarding. Kalau ada tuh fotonya itu untuk KYC, ada know your KYC prosesnya. Ini kita juga membuat suatu sistem in-house, kita bangun KYC yang khusus untuk Indonesia. Jadi untuk bisa melihat lebih disesuaikan dengan kebutuhan di sini. Jadi driver pada saat mereka mendaftarkan diri dicocokkan dengan Dukcapil dari KTP segala macam untuk memastikan kalau ini memang benar-benar orang yang sebenarnya seperti itu.
Habis itu setelah onboarding nggak cuman begitu, setelah onboarding mereka langsung bisa untuk menerima orderan, tapi juga ada proses pembelajaran, proses pendampingan itu, di mana ada edukasi pada masa ini untuk banyak sekali materi-materi yang para mitra itu juga dibantu seperti itu. Itu dari proses onboardingnya. Berikutnya, nah setelah mereka menjadi mitra, itu juga selalu ada program-program penunjang. Ini sesuai dengan diatur dalam permen juga Pak, itu bagaimana asuransi perjalanan, habis itu shelter, bukan cuma untuk penumpang tapi juga untuk mitra driver. Habis itu kita juga ada program-program tambahan inisiatif dari Gojek juga. Ini kayak kemarin waktu masa pandemi, vaksinasi, hygiene segala macam itu selalu kita perhatikan sekali. Mungkin saya nggak akan satu persatu, tapi sebelah kanan hijau kotak-kotak itu adalah fitur-fitur yang selalu kita bangun, selalu kita kembangkan sesuai masukan daripada mitra juga. Apa sih yang paling penting? Membantu mereka, mensupport mitra-mitra ini pada saat menjalankan transaksi-transaksi ini gitu. Contohnya fitur tombol darurat gitu kan, fitur halaman bantuan, FAQ-nya seperti apa. Salah satu juga ini masukan dengan Kemenhub, fitur istirahat sementara. Jadi kalau sudah berapa jam itu bunyi teleponnya mengingatkan untuk stop untuk istirahat. Jadi ini semua kita merangkum berdasarkan masukan bukan cuma dari mitra tapi juga dari penumpang dan juga dari pemerintah juga masukannya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Berikutnya fasilitas juga kita selalu ada kita kembangkan terus gitu, kayak helm ke kriteria klasifikasi dari helm daripada jaketnya ada untuk kalau malam kelihatan dan segala macam. Kita juga ada satgas dan ambulans ini yang selalu mendukung, mensupport daripada mitra-mitra kami selalu siap siaga. Berikutnya ini juga mengikuti daripada arahan, kita juga ada asuransi perjalanan untuk semua produk yang ada di Gojek gitu. Ini yang kemarin Bapak, makasih Pak sudah hadir juga gitu, setahun sekali kita pasti ada apel keselamatan di mana untuk driver-driver itu Ini periode lalu, jangan salah. Betul Pak, bukan periode sekarang. Bulan berapa ini Bu? Ini tahun 2023 ya? 2023 ya Pak? Iya. Cikampek. Ya, terima kasih atas dukungannya juga dari karena memang ini ekosistem yang kita bangun adalah ekosistem untuk melayani semakin banyak masyarakat Indonesia. Pelatihan keselamatan juga, terus melanjutkan kembali, selain daripada fitur keselamatan kita juga banyak sekali mengembangkan untuk kesejahteraan mitra. Ini bukan hanya untuk mitra tapi juga untuk mereka sehari-harinya seperti apa. Jadi salah satu kita ada namanya program swadaya. Program swadaya ini untuk mitra kami untuk membantu mereka memanage cost mereka juga, ongkos mereka. Kalau kita pelajari daripada mitra, mereka tuh selalu sharing begitu mitra-mitra kami. Cost yang paling besar itu adalah maintenance, jadi untuk ke bengkel-bengkel. Habis itu udah pasti isi pulsa. Hidupnya mitra kami yang paling penting adalah teleponnya harus jalan terus gitu ya. Habis itu juga pasti sembako untuk makanan mereka sehari-hari. Jadi program swadaya ini kami adakan untuk menyokong, mensupport mitra-mitra dalam mereka menjalankan kesehariannya. Apa sih yang bisa kita lakukan membantu, bukan cuma untuk pendapatan tapi juga mengurangi daripada pengeluaran mitra-mitra kami semua ini. Termasuk mendukung mereka
untuk naik kelas dengan membantu perencanaan keuangan, literasi, finance literacy gitu ya. Kita juga memberikan akses untuk misalnya KPR, tabungan, membantu tabungan. Ini kita biasanya mengconnect. Kembali lagi kita di sini fungsinya adalah connecting menjadi memperkenalkan saja gitu. Jadi dengan kami itu dengan BRI contohnya untuk KPR-nya dan lain sebagainya. Berikutnya. Ini salah satu contoh aja apa yang sudah dilakukan. Ini semua partnership juga, kita membantu memperkenalkan mitra supaya menjalankan sehari-harinya lebih mudah lagi. Komitmen kami untuk terus menjadi pendukung untuk ekosistem ini, bukan cuma untuk pengguna yang terus berkembang, tapi juga untuk mitra-mitra yang sudah bergabung dengan kami semua. Ya. Mungkin terakhir, karena hari ini memang topiknya mengenai RUU LLAJ, Pak. Mungkin kalau kami boleh 1 halaman saja masukan untuk ini. Roda 2 sebagai transportasi penumpang. Saat ini memang seperti Pak Pimpinan katakan sebelumnya, memang belum landasannya itu belum ada. Tapi kalau masukan kami di sini adalah untuk roda 2 dan sesuai dengan kondisi Indonesia yang sangat unik, ini diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Dan aturan mengenai aspek keselamatan menurut kami menjadi sangat penting gitu ya, supaya kita ada standarisasi dan jaminan keselamatan untuk mitra-mitra itu juga. Yang ketiga, kalau kami boleh kasih masukan, fleksibilitas untuk memaksimalkan roda 2 sebagai layanan first mile, last mile. Tadi seperti kita bilang, nggak bisa Pak berdiri sendiri Bapak Ibu. Ini pasti kita butuh bekerja sama. Karena bagaimanapun yang paling digunakan untuk commuting middle mile-nya adalah tetap public transport. Disinilah kita saling melengkapi sebagai satu ekosistem transportasi kesinambungan antara pemerintah punya transportasi umum dengan ojol kami begitu. Mungkin itu aja dari kami masukannya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, atas waktunya. Terima kasih. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.